saya kalau melihat ajarannya ketika dikontekskan dengan karena saya muslim, maka dari sisi sufisme atau tasawuf itu memang ada, bagi saya ada kesamaan di dalamnya. Ini merupakan pertama kegiatan seperti ini bagi saya. Jadi ini bagi saya akan menjadi titik tolak ke depannya untuk lebih memahami kawan-kawan dari kelompok lain, untuk nanti bagi saya secara personal akan ya semoga menjadi lebih bijaksana atau mungkin lebih ya mawas diri, bisa introspeksi bagi diri saya sendiri dan mengetahui bagi yang lain seperti itu. Ya bagi saya pertunjukan seperti ini memang namanya harus selalu diadakan melihat kondisi Indonesia saat ini, permasalahan keagamaan, permasalahan terkait dengan syahadat menjadi suatu identitas yang sangat sensitif yang bagi saya itu bertentangan dengan ide dasar dari adanya agama itu sendiri untuk memberikan kedamaian, menebarkan kasih sayang dengan sesama. Untuk bagi saya ikut program ini, saya tuh memiliki pedoman bahwa agama itu tidak untuk di-share-kan atau tidak untuk diumumkan gitu, tapi saya benar agama itu ada dalam hati. Islam yang saya ketahui itu adalah agama yang mayoritas utamanya di Indonesia. Ajarannya juga cukup menarik mengenai ada 5 rukun Islam, terus ada salah satunya itu ada puasa gitu. Yang ini saya dapatkan secara pribadi dalam program ini, mengetahui gimana sih Islam dan apa hubungan Islam dengan Buddhisme, pluralitas agama, terutama agama Islam di sini. Terus bagaimana Islam sama Buddhisme itu bersosialis dengan masyarakat, sehingga tercipta suatu kerukunan dan kedamaian untuk antar agama. Acara Buddhist Muslim Youth Camp dengan tema Love and Forgiveness dari tanggal 7 sampai 14 Mei 2012 kita nyatakan resmi dibuka. Ini pada mulanya berangkat dari pemikiran teman-teman di Sinas untuk melihat sisi lain dari relasi minoritas dan minoritas yang ada di Indonesia. Dr. Imtiaz asked me 2 days ago, why did you interested in Buddhism? Wah, ini serius sekali pertanyaan, saya kaget. Jadi ketika kita lagi makan begitu, jadi saya lagi mengunyah gitu, Dr. Imtiaz pertanyaan yang sangat rumit yang tidak saya sadari. Mengapa saya tertarik dengan Buddhism? Also, in the name of Dharma Master Shindao, I want to express to you my sincere thanks for being here today. Thank you for bringing the best of your intentions, your heart and your mind, your joy and your laughter, perhaps even your pain to this encounter and adventure. To accept man and woman is equal, right? Easy, right? We are saying, right? She is a woman, I am a man. We have equal right, equal duty. But it is very difficult to accept all religion are equal. Why? So my question, I tell my student, if Nabi Muhammad and Jesus Christ and the Buddha come to this room now, what will they do? They will fight? No, but we will fight. Right? That's why we need to talk between religions. The founder, the leader of religion not fight, but the new leader
After Nabi Muhammad passed away, after Buddha passed away, after Jesus passed away, they fight. And they make people fight for politics. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 namanya Bakso. Kami semua makan bakso. Yang mulai ya. Pertama-tama beri salam, mantap. Sekali lagi, mantap. Berkali-kali, mantap, mantap, mantap. Ya oke, itu merupakan salam dari kami dari kelompok Bakso. Nah yel-yelnya siap ya? Tuh, 2, 3, bakso. B to the A to the K to the S to the O. Bakso. Bakar semangat, oi oi. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaytuni wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Professor Hamidullah says this is a symbolic surah. The tin is the fig. Zaytun is olive. Zaytun is symbol of whom? Zaytun is the symbol of Jesus. Sinai, Sinin, is the symbol of Musa alayhi salam, because he went to Sinai desert. Balad al-Amin is the city of Medina, the city of the Prophet. So what is Wat-tin? Wat-tin is the fig. The Buddha got enlightenment under the fig tree. Bodhi tree. So according to Professor Hamidullah, Buddha is mentioned in the Quran symbolically. Now it is left to you. But I as a Muslim accept Buddha as a prophet. Pada dasarnya Buddha Dharma itu kontekstual. Apa-apa yang ada di hadapan, yang ada di hadapan itulah dia robah, dan merubahnya pun tidak dengan kekerasan dan juga tidak secara ekstrim. Jadi dia tetap mempertahankan misalnya tradisi yang sudah ada sebenarnya. Tinggal mengisi tradisi itu dengan dalam konteks ke hal-hal yang bersifat kebaikan. Waisak itu juga dikenal sebagai yang tadi saya katakan, habis gelap terbitlah terang. Jadi gelapnya ini adalah bagi seorang Pertapa Siddhartha Gautama itu, gelapnya itu adalah kekerasan yang terdiri dari keserakahan, kebencian. Nah, di Buddhis ada satu raja itu yang menjalankan politik non kekerasan dan mempelopori sikap tanpa kekerasan, gitu ya. Sikap toleransi, pluralisme dalam kehidupan beragama, dan itu terpampang di semacam piagam Asoka. Pelajaran dalam bentuk simbol tanda ini kan. Jadi kalau dari dasar sampai ke atas itu terbagi 3, Kamadhatu, Rupadhatu, Arupadhatu. Arupadhatu yang paling puncak sampai yang paling puncaknya lagi yang ada 1 ini, Suwung 1. Dan interpretasi saya sih alam Arupadhatu itu adalah alam yang mengatasi kebaikan dan keburukan. Nah, satu tahap selesai dari alam ini adalah yang namanya suwung, kekosongan. Jadi bebas dari bentuk dan tanpa bentuk lagi.
kelak sang makna. Terhanyut aku akan haus hal ini saat kita sering luangkan waktu nikmati bersama suasana Jogja. Di persimpangan langkahku terhenti. Karena saya bilang sebetulnya ekstremitas iklim itu resonansi dari ekstremitas manusia. Kalau dalam Al-Quran yang Zuharul fasadu fil ardi wal bahar bima fa'ala aydin nas. Dunia ini rusak karena ulah manusia. Karena sebetulnya bumi ini cukup untuk menghidupi manusia dan makhluk lainnya. Gandhi mengatakan bumi ini lebih dari cukup untuk menghidupi makhluk hidup, tapi tidak cukup ketika itu dibutuhkan oleh seorang yang serakah. Kalau dalam Al-Quran itu ada ayat wana min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa mustaqarraha wa mustawda'aha. Tidak ada satu hewan yang melata pun di atas bumi kecuali Tuhan sudah menyediakan sumber kehidupan dan habitatnya masing-masing. Di dalam Buddhisme itu memandang ekologi itu, sikap manusia itu diibaratkan seperti lebah. Ketika mengambil sari-sarinya, lebah itu pun tidak akan merusak keharuman ataupun keindahan bunga. Praktek-praktek dalam keseharian yang mampu diterapkan dan itu secara langsung akan mampu untuk menjaga kelestarian ekologi. Yang pertama yaitu dengan dana dan sila, itu saling menjadi fondasi dasar. Itu akarnya pada keikhlasan. Ada juga kesabaran yang perlu kita terapkan. Baik kawan-kawan, kita akan memulai permainan kita. Kita berpegangan tangan. Permainan ini bukan bermaksud untuk kompetisi, bukan bermaksud membangun persaingan, tapi bermaksud membangun pembelajaran. Second group, second group, oke. The Masjid Mataram Kota Gede in Yogyakarta, one of the oldest mosque in Yogyakarta. The purpose going to this place is to show to the Buddhist participant the place where the Muslim pray, and then probably we will give them a little bit explanation about what we do and what kind of rituals that we do while we are here. As you can see, if you see the architecture, it's quite similar with Japanese architecture, Japanese building architecture. Who built the Kingdom of Mataram. Ajeng ingkang tenggo Kiai Tao, utawi ingkang bahasa Las Pindah Kiai Tao. Ning ingkang kagungan kiyagen lajeng kerawan Sunan Kalijaga. Tempat ibadah ini tidak boleh dibangun oleh satu orang, harus dibangun oleh banyak orang.
supaya semua orang itu juga memiliki tempat ini. Sebagian besar ya, tempat-tempat seperti ini itu dari imigran dari Tiongkok yang abad 17, 18, 19 itu mereka ke sini dan mereka mendirikan tempat-tempat seperti ini. Bentuknya di seluruh Indonesia bisa dikatakan serupa. Mungkin kalau kalian lihat dari depan ya, umumnya tempat-tempat seperti ini itu mesti simetris kanan kiri. Harusnya masuknya dari yang kiri itu disebut pintu naga, terus kemudian keluarnya ke kanan itu pintu harimau. Yang utama, biasanya yang utama itu di tengah-tengah tadi itu yang utama. Nah yang utama itu biasanya adalah dua pintu. Nah terus kemudian setelah belakangnya biasanya di cakap utama. This is a kind of collaborative work. We Muslim and Buddhist can work together to work in a collaborative way. It is spirit of the Tarakanita. This belong to members Catholic Foundation here in Jakarta. Saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada panitia dan kepada teman-teman semuanya, karena secara pribadi kalian telah memberikan semacam hidup baru buat saya. Dan di sini juga diajarkan untuk bagaimana cara kita membuka diri kepada orang lain, dan itu sangat memberikan saya inspirasi baru di setiap kehidupan saya. Sangat senang sekali karena pengalaman yang pertama. Kalau bertambah umur itu semakin saya bertanya-tanya dengan agama lain, yaitu agama Islam. Mungkin di sini sudah terjawab. Pengalaman yang saya dapatkan ketika mengikuti youth camp ini begitu banyak. Pertama, saya mendapatkan teman-teman baru, keluarga baru. Terus yang kedua, saya juga mendapatkan pengalaman mengenai apa sih itu satu perbedaan, dan apa sih bagaimana cara menghadapi perbedaan itu sendiri. Dan sekarang ketika saya bertemu dengan teman-teman Islam di sini, mendapatkan jawaban yang saya rasa cukup memuaskan bagi saya. Dan untuk panitia terima kasih karena sudah mengadakan acara ini, dan saya harap acara ini tidak berhenti sampai di sini dan terus berlanjut. Terima kasih. Saya senang di sini, di luar ekspektasi saya. Awalnya saya pikir akan sulit untuk gabung ke sini gitu, karena awalnya saya berpersepsi orang Muslim fundamentalis lah, konservatif, orang Buddha yang bersemedi gitu-gitu. Kayaknya bakal sulit, berbeda dengan acara-acara lain gitu kan. Ternyata jauh apa yang saya bayangkan. Nah, teman-teman hebat-hebat semua gitu. Kalau saya boleh tutup bahwa saya yakin bahwa apa yang kita peroleh mungkin selama 7 hari ini hanya setitik air dalam kehidupan kita, dan itu bisa saja tidak berarti apa-apa. Tapi alangkah baiknya apabila kita biarkan air itu terus mengalir dan membantu meneteskan titik air ini ke orang-orang yang lain. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. We are one big family, God's family. You are my sisters, you are my brothers. We are one big happy family,
God's family. One. We are one big family, God's family. One. You are my brothers. You are my sisters. We are one big happy family, God's family. Wow.